Apa jadinya kalau Elbaf, pulau para raksasa itu jadi medan pertempuran antara kekuatan kuno para dewa dunia tersebut dan juga kru topi jerami. Dalam kekacauan ini ya sob, bukan cuma para raksasa yang terlibat, nama-nama besar seperti suku Pergaban, Rock Disebek, bahkan kesatria suci pun mulai muncul satu persatu. God Valley, tempat yang selama ini menghilang, kembali disebut-sebutkan di sana. Nah, ternyata itu punya hubungan rahasia dengan Elbaf loh. Di sisi lain, Vega Pangyok bekerjasama dengan Admiral Fujitora Seraphim dan dikirim ke garis terdepan. Akainu itu diam-diam menggerakkan pasukan dari berbagai arah loh. Semua itu hanya satu tujuan, menaklukkan Elbaf dan membongkar kekuatan kuno yang disembunyikan di dunia selama ini. Apakah benar itu adalah tujuan besarnya, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi yang sedang diburu oleh pemerintahan dunia dan juga Imsama? Ini bakalan menarik nih. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Oke, let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Jadi nakama, dalam kelanjutan konflik besar di Pulau Elbaf ya, suasana makin memanas jelas. Dari tempat tersembunyi, dua tokoh penting Sommer dan Gillingham masih terus memantau keadaan sekitarnya. Sambil mengamati situasi yang terjadi, Sommer mengaktifkan Denden Musinya dan menghubungi Gorosei Jupiter yang tengah berada di Marijoa. Percakapan itu ternyata juga terdengar oleh para Gorosei lain yang berada di dalam ruangan otoritas pusat. Sommer melaporkan bahwa kekacauan yang mereka ciptakan di Elbaf telah berjalan sesuai rencana itu. Tujuan utamanya untuk mengganggu fokus para prajurit raksasa, dan sejauh ini strategi itu jelas membuahkan hasil ya. Sementara ini anak-anak dari sekolahan Walrus telah berada dalam pengaruh kekuatan misterius. Mereka berjalan dalam kondisi tidur menuju tujuan tertentu dan terlindungi oleh duri yang tak kasat mata untuk mencegah siapapun menyentuh mereka di sana. Tak hanya itu saja, Sommer juga melaporkan bahwa Gunko kini tengah terlibat pertempuran melawan musuhnya. Jupiter pun langsung menanyakan siapa lawan yang sedang dihadapi oleh sang kesatria suci wanita itu. Dari informasi yang dilihat secara langsung, Sommer mengungkapkan bahwa para kru topi jerami juga berada di sana. Jinbe, mantan Shichibukai, termasuk dalam kelompok yang muncul di tengah kekacauan yang terjadi. Gorosei Valkyrie yang mendengar kabaran itu menunjukkan reaksi tajamnya. Ia sudah menduga kalau kelompok topi jerami akan ikut serta ikut campur tangan dalam konflik Elbaf. Sementara itu nih, Najuro ikut menanggapi dengan nada jengkel, menganggap bahwa kru topi jerami selalu menjadi biang keributan dimanapun mereka berada. Nah, Jupiter sendiri kemudian bertanya, apakah Luffy juga sudah berada di tengah kekacauan itu? Sommer menjawab bahwa sejauh ini yang terlihat itu baru beberapa kru saja. Namun jika situasi terus berkembang seperti sekarang, kemunculan sang Yonko tak akan bisa dihindari kan? Kekacauan yang terjadi di Elbaf sudah menyebar ke segala penjuru. Nah, Jupiter sendiri merasakan bahwa keadaan mulai menyulitkan. Ia kemudian mengingatkan bahwa bukan hanya kru topi jerami yang harus diwaspadai. Gorosei juga mendapatkan kabar pula bahwa Suku Pergaban telah berada di Elbaf loh. Nama besar itu kembali mencuat lagi. Sommer bahkan tahu persis seberapa kuat si Gaban itu, karena mereka pernah terlibat bersama dalam insiden legendaris kala itu di God Valley. Nah, menanggapi hal itu, Jupiter itu mengabarkan bahwa angkatan laut telah dikirim ke Elbaf untuk memperkuat pasukan dan ngebantu para kesatria suci loh. Misi ini dinyatakan sebagai misi vital yang tak boleh untuk gagal. Elbaf sendiri harus tunduk pada pemerintahan dunia karena Imsama sangat menginginkan kekuatan tempur dari pasukan raksasa. Bahkan ya nakama, jika misi ini lepas kendali, Sommer tuh diperintahkan untuk memanggil kesatria suci lain dari Marijoa. Mereka telah disiagakan untuk turun kapanpun jika diperlukan. Nah, ada spekulasi bahwa memang salah satu kesatria suci yang siap turun itu adalah anggota keluarga Ethan Baron ya. Beberapa waktu lalu ia memang terlihat bersiaga di ruang pribadinya. Sommer sendiri mengerti betul bahwa pesan itu dengan baik, lalu menanyakan kondisi Marijoa. Jupiter menjawab bahwa krisis pangan masih aja berlangsung, namun suplai baru sedang dalam perjalanan sekarang ini. Suplai kali ini dijaga ketat tuh, bahkan disertai pengawalan dari seorang kesatria suci. Ia yakin masalah pangan akan segera teratasi sob.
Nah, percakapan pun berakhir di sana. Sommer lalu berbincang dengan Shane Gillingham mengenai skuper gaban. Gillingham hanya tahu sosok itu dari catatan sejarah dan rumor masa lalunya, belum pernah bertemu secara langsung. Sommer sendiri lantas menceritakan pengalamannya dalam insiden God Valley. Ia pernah menyaksikan langsung kekuatan gaban yang kala itu bertarung seperti binatang buas melawan banyak musuh. Meskipun kini sudah menua, kekuatan gaban tetap tak bisa diremehkan karena dia adalah salah satu rival Silver Rally. Perbedaan usia antara Sommer dan Gillingham pun terlihat jelas ya. Saat insiden God Valley terjadi, Sommer sudah menjadi kesatria suci, sedangkan Shane Gillingham masih seorang bocah tuh. Gillingham mengaku menyesal karena tak tahu banyak tentang insiden besar kala itu. Maka ketika Sommer bersedia membocorkan sebagian ingatan soal God Valley itu, Gillingham sendiri mendengarkan dengan seksama. Sommer menggambarkan lagi bahwa God Valley itu sebagai tempat yang dipenuhi kekacauan besar, bintang besar pula dan pertumpahan darah di sana. Di balik itu, ia mengakui suasananya sangat memacu adrenalin. Gillingham penasaran dan bertanya siapa musuh paling berbahaya dalam insiden tersebut. Tanpa ragu, Sommer menjawab seperti ini. Orang tersebut adalah Rock Diesebek. Nah, dia kaget mendengarkannya. Pengamatan di masa lalu, Sommer yakin bahwa Gabe dan Roger harus bekerja sama untuk bisa mengendalikan sosok gila kekuasaan itu. Bahkan Sommer juga tahu bahwa Rox pernah menginjakan kakinya di Elbaf. Itulah sebabnya ia yakin Rox punya tujuan tertentu yang berkaitan dengan pulau para raksasa ini. Dulu ya nakama, Loki pernah mencoba bergabung dengan kelompok bajak laut Rox sendiri. Namun ia itu ditolak setelah dikalahkan oleh Sebek. Insiden itu pun terjadi di Elbaf. Artinya Elbaf menyimpan misteri besar yang membuat Rox tertarik kepadanya. Jika nanti pemerintahan dunia berhasil menaklukkan Elbaf, maka segala rahasia di dalamnya harusnya juga akan terungkapkan. Di sini, Sommer lalu membocorkan satu fakta mengejutkan lain bahwa God Valley seperti Elbaf itu adalah pulau yang penuh dengan misteri. Nama God Valley sendiri yang berarti adalah lembah dewa. Sudah cukup menandakan betapa uniknya tempat itu. Di sana katanya ada banyak sekali buah iblis, termasuk satu yang disebutkan sebagai buah iblis dewa milik Rock Diesebek. Pulau itu lenyap bersama pemiliknya dan hingga kini masih menjadi misteri tak terpecahkan. Banyak pihak mencari God Valley demi kekuatan luar biasa yang konon tersembunyi di sana ya. Rock Diesebek dikenal sebagai pengoleksi buah iblis. Jadi bisa dibayangkan seberapa banyak kekuatan mengerikan yang tersimpan di pulau itu. Cepat atau lambat, kru topi jerami pasti akan menemukan tempat itu. Dengan cara itulah koleksi buah iblis milik Sebek pun juga kembali ke permukaan. Nah, dia mendengarkan itu masih dengan seksama nih. Sementara itu, situasi di Pulau Egghead sendiri juga tak kalah penting nakama. Di sana para Seraphim telah selesai mengisi daya mereka. Mereka kini siap digunakan dalam misi ke Elbaf. Seorang Mandarin memberitahu York bahwa Admiral tengah menuju Egghead untuk mengambil Seraphim. Admiral yang ditugaskan itu adalah Fujitora Iso. Penugasan ini dilakukan oleh Akainu sebagai bentuk hukuman atas kejadiannya di Dressrosa kala itu, di mana Fujitora itu ngebiarin Luffy dan juga nakamanya lolos. York kemudian memperlihatkan sebuah foto kepada marinir tersebut. Orang dalam foto itu bernama Lilith, salah satu dari klan Vegapunk itu. Menurut York sendiri, orang itu harus dieliminasi. Marinir itu mengangguk dan berjanji akan menyampaikan informasi tersebut kepada Fujitora. Nah, situasi ini kian berjalan sangat tegang nakama. Di lokasi lain di markas besar Angkatan Laut, Akainu sendiri berkomunikasi dengan Sengoku yang berada di kapal Suru bersama pasukan Sword mereka. Mereka tengah membahas situasi dengan Monkey D. Gap itu sendiri. Akainu menegaskan bahwa Gap bertindak atas kehendaknya sendiri, bukan misi sebuah resmi. Di tengah kekacauan itulah Angkatan Laut punya 3 prioritas utama sekarang: mengawal suplai pangan dari ancaman pasukan revolusinya Dragon, mengirim armada ke Elbaf sendiri, dan memantau pergerakan Yonko seperti Kuroige Shang dan juga Bagi. Ditambah ia sudah menugaskan beberapa orang untuk mengawasi Egghead-nya nakama. Nah, sekarang ini Sengoku juga mendengarkan karena dia bukan lagi Fleet Admiral Angkatan Laut. Kembali ke misi Elbaf. Saul terlihat mengikuti anak-anak raksasa yang masih berjalan dalam kondisi tidurnya. Ia bingung mencari cara menghentikan mereka karena menarik satu persatu dengan tali jelas bukanlah sebuah solusi. Di sisi lain, Robin dan Chopper masih berusaha mengungkapkan siapa dalang dibalik kekacauan semua ini. Namun semua itu juga belum berhasil secara keseluruhan ya. Anak-anak terus berjalan, akhirnya bertemu dengan Franky, Bonnie, Lilith dan juga Ripley yang baru saja mengalahkan monster awan petir dari 2 chapter sebelumnya.
selalu menjelaskan situasi anak-anak yang berada dalam pengaruh kekuatan misterius dan tidak bisa untuk disentuh. Lilith kemudian memutuskan untuk kembali ke kapal dan mengambil alat yang mungkin bisa membangunkan anak-anak tersebut ya. Namun sebelum saat pergi, tiba-tiba Shane Gillingham benar-benar muncul. Artinya apa? Bukan hanya Gunko yang kini mulai bertarung secara serius. Gillingham ikut turun secara langsung ke medan pertempuran dan pertarungan melawan kesatria suci benar-benar makin panas lagi nakama. Jadi kalau mau dirangkum dalam pembahasan di chapter ini ya, kesimpulannya chapter ini jadi titik panas baru dalam saga Elbaf-nya. Bukan cuma pertarungan antara kekuasaan besar, tapi juga pengalian informasi masa lalu yang bisa mengubah arah dunia kan. Terungkapkan fakta sejarah Rock Sebek pernah mengincar Elbaf karena misteri besar yang disimpan di pulau raksasa itu. Termasuk adalah koleksi buah iblis miliknya yang kini tersembunyi di pulau God Valley yang hilang kala itu. Sommer dan Gillingham memberikan petunjuk bahwa kekuatan besar sedang bangkit lagi. Sementara Luffy dan nakamanya mulai terseret ke dalam konflik ini secara perlahan layaknya sebuah anomali black hole nakama. Di sisi itulah pemerintah dunia makin dekat, mengerahkan Seraphim, mengawasi pergerakan Yonko dan mengirim pasukan demi misi besar yang tampaknya lebih dari sekedar dominasi wilayah aja. Semua petunjuk mengarah pada satu hal, sebuah perang besar akan segera meledak di sana dan Elbaf adalah salah satu kunci terbesarnya. Wow, itu bakalan menarik ke depannya nanti sih nakama. Kalian sendiri gimana? Berhipotesa untuk kedepannya One Piece sendiri akan lebih menggelora lagi kan? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang bagaimana jalan cerita One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon nakama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.